Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Mariati, Kepala SMP Islam Terpadu Nurul Fikri Boarding School Bogor, Educating the Future Islamic Leaders. Mohon izin pada kesempatan ini mempresentasikan gagasan saya untuk Munas kelima JSIT tentang Grand Design Indonesia 2045. Pendidikan dinamis bagi Indonesia. Latar belakang penulisan gagasan saya yang pertama adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia menyebabkan seluruh tatanan masyarakat berubah, termasuk di dalamnya pendidikan. Bagaimana pendidikan bertransformasi dari pendidikan dari sekolah menjadi sekarang harus belajar dari rumah. Yang kedua adalah amanah yang diberikan oleh pendidik untuk mendidik anak-anaknya, seperti yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Dan tentunya yang menjadi latar belakang yang ketiga adalah tujuan pendidikan nasional. Bagaimana pendidik dan dunia pendidikan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari latar belakang tadi, tujuan penulisan gagasan ini deskripsi gagasan saya awali dari surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya kami generasi Nurul Fikri Boarding School giat menuntut ilmu, tak kenal lelah belajar, terus melangkah hadapi tantangan untuk meraih tugas-tugas kekhalifahan di muka bumi diantaranya adalah menuntut ilmu, menjaga dan memelihara diri dari keburukan yang menjerat hawa nafsu, menghiasi diri dengan akhlak mulia, menjaga kelestarian alam, serta menggunakan alam sesuai kebutuhan dan juga membudidayakannya. Berdasarkan ayat tersebut bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah fil ardi, maka kompetensi yang kami mintakan untuk dibangun di dalam pendidikan dinamis bagi Indonesia adalah kompetensi sesuai dengan potensi manusia, yaitu 3H: heart, head, and hand, atau hati, akal, dan raga. Yang pertama adalah kompetensi hati, merujuk kepada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Insya Allah dengan hati yang kompeten menjadikan segala aktivitas siswa-siswi kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran tauhidullah atau mengesahkan Allah akan menimbulkan kehati-hatian sekaligus berusaha memberikan kontribusi terbaik di bidang apapun yang ditekuninya. Langkah kecil untuk hati yang kompeten yang kami lakukan di SMP Islam Terpadu Nurul Fikri Bogor adalah mengislamisasi proses pembelajaran, pembiasaan karakter positif melalui SMART, soleh, muslim, cerdas, mandiri, dan terampil. Dan langkah-langkah kecil kami menjadikan siswa kami siswa yang respect, fleksibel, responsibel, dan honest. Yang kedua adalah kompetensi akal. Akal yang kompeten adalah yang mampu menggunakan akalnya untuk berpikir dan bernalar, sehingga perlu diasah untuk mengembangkan kompetensi akal dengan literasi, soft skills, dan juga bagaimana menjadikan murid-murid kita sebagai ulil albab. Ya, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Baqarah 269, Dia memberikan kebijaksanaan kepada yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang telah diberi kebijaksanaan sesungguhnya telah diberi kebaikan yang melimpah. Namun tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang berakal. Langkah kecil untuk kompetensi akal adalah integrasi STEM dan muslih dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah kompetensi raga atau jasmani. Raga yang kompeten tentunya berkaitan erat dengan hati dan akal. Raga lah yang mengejawantahkan apa yang dipikirkan oleh akal dan dirasakan oleh hati.
Mengacu pula pada hadis riwayat Muslim yang bunyinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Langkah kecil kami membiasakan olahraga, ada pendidikan jasmani, dan mengembangkan pramuka kepanduan JSIT. Gagasan berikutnya adalah proses pembelajaran yang ideal pada pendidikan dinamis bagi Indonesia. Yang pertama, personalisasi pembelajaran. Personalisasi pembelajaran mengacu pada pembelajaran instruksional yang lebih berfokus pada kebutuhan setiap siswa di tingkat kelas mereka. Berbeda dengan model tradisional yang berpusat pada guru, di sini siswa mendapatkan keistimewaan berkembang sesuai bakat dan minatnya. Pada pembelajaran yang dipersonalisasi, membangun strategi dan pendekatan terbaik dan efektif sehingga mereka menyukai pembelajaran dan bisa belajar secara mendalam. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memaksimalkan kompetensi diri siswa dalam jalur pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua adalah self-regulated learner atau pembelajar mandiri. Siswa memiliki kemampuan merencanakan pembelajarannya, melakukan prosesnya dengan baik, dan melakukan refleksi untuk mengevaluasi proses yang dijalaninya. Siswa menguasai proses belajarnya sendiri, mengatur tujuan pembelajaran, dan dengan detail membuat roadmap pendidikannya. Siswa yang memiliki kemampuan pembelajar mandiri yang baik tentunya juga memiliki goal setting yang kuat. Siswa dapat memantau dan memegang kendali penuh keberhasilannya. Langkah kecil yang kami lakukan menuju Grand Design Pendidikan Indonesia 2045 adalah mengoptimalkan fungsi Learning Management System yang bisa diakses siswa kapan saja, merencanakan jadwal belajar, mendengar dan mencatat efektif dengan metode Cornell Mind Mapping Infografis. Kemudian kami juga mengadakan peer teaching, forum diskusi grup, maupun coaching. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis teknologi. Mengadaptasi kemajuan teknologi untuk optimalisasi pendidikan, namun juga kita bisa bijak sehingga tidak terpapar dampak negatif dari teknologi. Reverse engineer the brain atau rekayasa balik otak manusia. Ini kami gunakan dalam proses pembelajaran untuk menstimulus siswa menyelesaikan masalahnya dengan algoritma yang benar. Karena dengan rekayasa balik otak manusia, kita belajar bagaimana komputer bekerja meniru otak manusia, sehingga dapat memecahkan masalah dengan baik dan juga bisa mengembangkan artificial intelligence. Berikutnya adalah optimalisasi virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR yang dapat menjadi alternatif dalam proses pendidikan dinamis bagi Indonesia. Dengan VR ataupun AR, kita dapat membawa dunia nyata ke dalam pendidikan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Bagaimana anak-anak bisa berkunjung ke museum tanpa secara fisik datang ke museum itu? Tentunya ini sangat membantu di dalam pembelajaran berbasis teknologi. Yang berikutnya adalah merekayasa alat-alat discovery ilmiah. Perkembangan sains dan teknologi memudahkan manusia untuk memberikan kemanfaatan yang luas bagi manusia. Dan optimalisasi penyimpanan data di cloud. Karena di dalam sistem pendidikan yang dinamis bagi Indonesia, tugas sekolah yang dikerjakan siswa akan mudah diinventaris, mudah diambil, dieksplorasi apabila kita menyimpannya di cloud. Berbeda dengan di penyimpanan seperti hard disk atau flash disk. Tidak ada lagi istilah-istilah hilang, dicuri, rusak, dan sebagainya. Siswa dapat dengan mudah mengunduh kembali tugas mereka, mengakses tugas mereka, bahkan mempresentasikan, melanjutkan, mengeksplorasi data, dan sebagainya. Sangat dinamis. Dan bagi penyelenggara pendidikan, menyimpan data di cloud itu pun akan memberikan efisiensi yang luar biasa, baik itu ruang maupun biaya. Langkah kecil yang kami upayakan untuk menuju Grand Design Indonesia 2045 yaitu membiasakan siswa menggunakan LMS dalam mengorganisir pembelajaran, mengoptimalkan virtual lab, e-perpus, menstimulus pengambilan keputusan dengan membuat algoritma. Kami pun membangun sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah yang mampu menyimpan, mengelola, dan menggunakan big data sekolah kami.
Yang keempat adalah pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran mendalam merupakan pembelajaran yang memanfaatkan kekuatan kemitraan baru untuk melibatkan para siswa dalam mempraktekkan proses pembelajaran melalui menemukan dan menguasai pengetahuan yang ada, kemudian menciptakan dan menggunakan pengetahuan baru di dunia ini. Pembelajaran mendalam mengimitasi kerja otak manusia. Misalnya, siswa yang membutuhkan bantuan akan dipasangkan dengan guru yang sesuai dengan kompetensinya, lalu dengan penjadwalan yang fleksibel atau program analitik pembelajaran yang dapat melacak kemajuan siswa dan merekomendasikan langkah selanjutnya dalam pembelajaran mereka. Pembelajaran mendalam meliputi proses pembelajaran praktik, penciptaan pengetahuan baru, dan penggunaan pengetahuan baru, kunci keterampilan masa depan, dan disposisi proaktif. Langkah kecil kami adalah integrasi STEAM dalam proses pembelajaran kami. Integrasi empathy atau musli melalui dilema kontekstual, problem dan project based learning, dan leadership school. Berikutnya, gagasan kami adalah asesmen yang fleksibel dalam pendidikan dinamis bagi Indonesia. Progresif, mengikuti perkembangan siswa dan menunjang kebutuhan masa depannya. Tidak sekedar mendapatkan skor, namun kebermanfaatan bagi siswa tersebut. Adaptif, muatan-muatan pengetahuan dan keterampilan yang esensial dan pilihan sehingga bisa lebih fleksibel dan memiliki adaptasi tinggi terhadap perubahan. Lalu holistik, analisis menyeluruh pada setiap kompetensi dan fokus pada pencapaian profil siswa yang diharapkan. Serta integratif yang dilakukan secara integral pada seluruh komponen pendidikan, memfasilitasi kebutuhan pembelajar sepanjang hayat. Langkah kecil kami tentunya dengan melakukan penilaian atau assessment for learning dalam proses belajar, as learning dan off learning. Guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas mereka dengan beragam cara. Tidak hanya tes tertulis, tapi juga performa. Siswa dapat memilih bentuk asesmen yang sesuai dengan minat mereka. Misalnya rekaman video, diorama, makalah penelitian, atau membuat presentasi secara manual. Demikian deskripsi gagasan yang bisa kami sampaikan. SMP Islam Terpadu Nurul Fikri Boarding School Bogor. Educating the future Islamic leader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.